Haleluya, haleluya. Dari semula Tuhan buat indah. Terima kasih buat hari pertama di tahun 2022. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari selalu cuma Tuhan, kita berdiri bersama-sama dan kita mau katakan dari semula telah Kau siapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kasih. Mari seluruh jemaat naikkan pujian ini. Bagi masa depanku yang penuh harapan, semua baik. Ibadah ini, angkat hatimu, angkat suaramu. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan kita bersyukur karena dari semula apa yang Tuhan buat itu baik untuk kita. Naikkan pujian ini bersama-sama dengan saya. Dari semula telah Kau tetapkan, amin, amin, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana Tuhan. Katakan rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua angkat tangan, katakan baik adanya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua amat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik, semua baik. Thank you Jesus. Apa yang telah Kau buat, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Semua baik, sebut amat baik. Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Engkau menghantarkan kami dan bawa kami masuk menikmati anugerah-Mu di tahun yang baru, tahun 2022. Kami memberkati alas kaki kami di tahun yang awal ini, di hari pertama ini. Kami percaya bahwa Tuhan tangan kuat menuntun kami, dan apa yang Kau buat bagi kami semuanya baik. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala hal yang akan terjadi dengan kami ke depan. Kami bersyukur untuk rancangan-rancangan indah yang Tuhan buat untuk kami, melewati segala sesuatu dengan sukacita. Rancangan damai sejahtera terjadi atas kami. Biarlah kami terus diteguhkan dengan firman-Mu, nikmati berkat-Mu di awal tahun ini. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami percaya Roh Kudus menambahkan hikmat
berikan kami pengertian, dan kami melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Silakan duduk kembali seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Happy New Year to you. Ya, terima kasih untuk Tuhan bahwa Tuhan bawa kita sampai di injak tahun pertama 2022 hari ini. Ada satu pesan roh yang saya akan bagikan buat kita semua. Mari kita baca dalam firman Tuhan Kolose pasal yang kedua. Kita baca ayat ini bersama-sama saudara. Haleluya. Kitab Kolose pasal yang kedua. Kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amen. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Pesan yang pertama di hari ini untuk kita lewati dan dengan ucapan syukur adalah biarlah kita semua yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, ya, hidup kita tetap konsisten selamanya ada dengan Dia, apapun yang terjadi, saudara. Ya, iman saudara tidak boleh goyah dengan keadaan situasi apapun. Tapi sebaliknya, kita melihat di ayat yang ke-7, yang sebaliknya saudara dan saya harus taruh dan lakukan adalah kita bertambah-tambah, saudara. Kedewasaan iman kita bertambah-tambah, spiritual kita bertambah-tambah, tambah pintar, tambah hikmat, tambah keberhasilan, tambah dan tambah, saudara. Next level di dalam Yesus. Kalau akar-akar roh saudara kuat, saudara, ya, akar-akar iman kita kuat, saya percaya kita akan bertumbuh ke arah Tuhan dengan luar biasa. Kita akan mengalami sesuatu yang hebat dalam spiritual kita. Kenapa? Karena kita pastikan akar-akar roh kita itu tertancap ke dalam, bertumbuh dengan luar biasa. Bagaimana caranya supaya akar-akar roh kita bertumbuh ke dalam? Ya, pastikan bahwa tanah sekeliling saudara ini tanah yang gembur, tidak ada hama-hama yang bisa merusak pertumbuhan akar-akar ini. Dan pastikan juga saudara bahwa di sekeliling saudara bertumbuh berakar ini, akar ini tidak akan terhalang oleh karena apapun. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa berakar di dalam Dia, saudara? Ya, saudara harus ada dengan orang-orang yang tepat dalam spiritual. Orang-orang yang bisa mengawasi pertumbuhan rohani saudara, sehingga dia bisa berani menegur saudara. Kalau sekalipun secara manusia sepertinya mungkin itu nggak enak didengar, tapi dia berani menarik saudara, memaksa saudara keluar dari jalan yang salah. Ini penting, ini penting. Untuk memastikan saudara berakar di dalam Tuhan, engkau harus bisa mencari orang-orang yang punya ketegasan dalam spirit saudara, dalam roh saudara. Kalau kita hanya mencari orang yang berteman, yang hanya melihat apa yang baik-baik, indah-indah saja secara manusiawi, saya khawatir akar saudara tidak akan bertumbuh dengan baik. Saya khawatir akar saudara akan membusuk dan tidak ada pertumbuhan apa-apa. Tetapi kalau ada orang-orang yang memang Tuhan bawa kepada saudara dan dia mengawasi setiap pertumbuhan roh saudara, dia berani menegur saudara, dia berani bahkan memaksa saudara tarik keluar, bahwa itu saudara sedang berjalan di jalan yang salah. Ini bagus untuk pertumbuhan iman saudara. Ini bagus untuk akar-akar saudara tidak membusuk saudara. Ini awal tahun kita minta sama Tuhan. Minta Tuhan kirimkan orang-orang yang memperhatikan, bukan soal jasmani. Ya, karena Alkitab bilang begini, kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apalah artinya? Karena di luar Tuhan, ya, banyak orang yang melakukan hal yang sama. Kalau orang baik sama kita, kita baik sama dia, itu sudah biasa, manusiawi. Tapi bagaimana kita tetap konsisten?
Ya, tetap ada di dalam Dia, tetap di dalam Dia. Sekalipun dunia tidak memperhatikan kita, sekalipun dunia tidak memberikan sesuatu yang mungkin secara manusia kita butuhkan, tetapi engkau tetap merasakan kasih Tuhan yang melimpah-limpah. Ini sangat jarang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang datang sama kita punya motivasi yang tidak benar. Tetapi berbahagialah saudara jika engkau menemukan orang-orang yang melihat dengan kacamata roh, dan dia memperhatikan bukan soal jasmani, tapi dia memperhatikan soal rohani saudara. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya percaya saudara mengalami pertumbuhan iman yang hebat di dalam Yesus. Karena orang-orang penting ini Tuhan bawa kepada saudara. Orang-orang ini dibilang orang-orang penting. Kenapa orang penting? Karena mereka menetapkan langkah saudara untuk tetap dan fokus ada sebagai aset-aset kerajaan sorga. Wow. Ini bukan hal yang mudah. Tetapi saya mau pastikan supaya kalau akar-akar roh saudara bertumbuh, pastikan engkau ada dengan orang-orang yang tepat, yang selalu mau menyelidiki hidup roh saudara untuk dibawa naik dan naik dan naik. Ya, orang-orang ini Alkitab berkata kalau mereka menjaga jiwa kita, mereka bukan melakukannya untuk mereka, saudara. Ya, tapi mereka melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya jiwa saudara tetap terjaga. Ya, jadi untuk akar bertumbuh dengan baik, pertama pastikan engkau ada dengan orang-orang yang berani menegur saudara, berani untuk memindahkan dan memaksa saudara bahkan keluar dari jalan yang salah, sekalipun dagingnya sakit. Tapi engkau sedang diselamatkan, saudara. Haleluya, amin. Engkau sedang diselamatkan. Katakan amin, haleluya. Kita perlu ada dalam lingkungan orang-orang yang memperhatikan spiritual kita. Ya, haleluya. Yang kedua, supaya engkau bisa dibangun di atas Dia. Saya percaya kalau langkah pertama akar-akar saudara tidak membusuk karena ada banyak orang-orang yang menjaga roh saudara, maka engkau akan bertumbuh dan dibangun di dalam Dia, dibangun dengan sangat baik. Wow, ya, rumah itu akan indah kalau mulai dengan fondasi yang kokoh, fondasi yang bagus, kemudian semua akar-akar cakar-cakarnya ditanamkan dengan bagus, ya, kemudian penyemenannya semua dengan bagus. Lalu kemudian finishingnya dengan bagus, ya. Saya percaya orang-orang yang tinggal di dalamnya akan menikmati bangunan itu. Sama saudara, untuk engkau dan saya bisa dibangun di atas Dia, saudara perlu untuk menata tahap-tahap proses. Jangan lewati proses, jangan lewati proses. Kalau Tuhan berkata kamu harus lewati, mau ke sana harus lewati di sini, padahal ada jalan besar mungkin, ada jalan enak mungkin, tapi Tuhan berkata harus lewati padang gurun, harus melewati semak belukar. Enggak apa-apa. Kalau memang Tuhan minta saudara lewati di situ, harus bisa dilewati saudara. Kenapa? Karena rupanya itu membuat engkau dan saya terus dibangun di dalam Dia. Ya, ada banyak prinsip-prinsip roh yang kita akhirnya mengerti dalam firman. Ada banyak karunia-karunia roh juga yang kita bisa terima kalau saudara tetap bisa dibangun dalam spiritual dengan cara yang benar. Ya, jangan jadi orang Kristen instan, tidak mau melewati proses, tidak mau memiliki kepekaan dalam roh. Jangan saudara, engkau tidak akan pernah dibangun di dalam Tuhan. Tetapi orang-orang yang ikuti proses-proses, ya, mereka adalah orang-orang yang akan terbangun di dalam iman yang kokoh, yang luar biasa. Yang pertama, pastikan engkau dengan orang-orang yang tepat dalam roh untuk menjaga iman saudara. Yang kedua, pastikan bahwa engkau ikuti proses atau caranya Tuhan untuk dapat dibangun dalam Dia. Yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ada banyak orang gak mengerti bagaimana caranya iman bertambah, saudara. Ya, ada yang cuma berkata, aku berdoa dan aku percaya Tuhan melakukannya. No! Untuk iman bertumbuh itu, saudara, untuk iman bertumbuh, saudara dihadapkan dengan situasi-situasi yang sulit.
saudara dihadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mudah. Ya, jadi untuk bertambah teguh dalam iman, tidak cuma berdoa dan saudara hanya berkata amin, aku percaya, no. Tetapi rupanya untuk iman bertambah, untuk iman bertambah teguh, saudara diizinkan harus menghadapi masa-masa yang sukar. Jadi kalau engkau mungkin beberapa tahun yang lalu menghadapi satu situasi yang tidak mengenakan, rupanya Tuhan mendorong engkau di situ untuk bisa mengalami iman. Kalau engkau melewati nggak punya uang, orang nggak perhatikan, keluarga nggak perhatikan, suami nggak perhatikan, istri nggak perhatikan, orang tua nggak perhatikan, Tuhan lagi minta saudara untuk punya iman, berdoa dan percaya, dan tetap mengarahkan langkah kakimu kepada Yesus. Ada situasi yang sulit yang Tuhan izinkan engkau hadapi supaya imanmu bertambah teguh. Ada banyak orang imannya nggak teguh, hanya iman lipstick, di luar aja, perkataan saja. Lip service, lip yang hanya ucapan-ucapan saja, saudara. Tetapi dia tolak kepada semua cara yang Tuhan buat untuk dia melihat iman yang gagal. Kalau saudara sampai berdoa dan Tuhan belum menjawab, bukan Tuhan tidak mendengar, tetapi Tuhan lagi melatih iman supaya teguh. Teguh itu berarti punya pendirian. Teguh itu berarti apapun yang terjadi, aku tidak akan goyah. Teguh itu punya pengertian bahwa engkau tetap berjalan maju sekalipun ada badai di depan saudara. Itu teguh. Dan Tuhan mau orang-orang punya iman yang teguh, saudara. Iman yang tidak gampang putus asa. Iman yang gak gampang berkamuflase. Iman yang tidak gampang bersungut-sungut. Tuhan mau saudara dan saya, haleluya, punya iman yang luar biasa di dalam Yesus, yang bertambah teguh dalam Dia. Saudara catat, kalau ada hal-hal penting, karena ini pesan roh buat saudara di awal tahun. Ya, catat saudara, catat. Hari esok engkau buka lagi, engkau baca, engkau lihat, oh iya Tuhan mau saya punya iman teguh. Hari esok lagi engkau buka, karena kita bukan manusia yang bisa menyimpan semua di otak kita. Ambil buku catatan saudara, ambil paper saudara, dan silakan catat. Baik jemaat di sini, bukan saudara yang di rumah, silakan ambil buku catatan, ambil pulpen saudara, dan catat pesan-pesan roh ini di awal tahun ini buat saudara. Haleluya. Tuhan mau kita bertambah teguh di dalam iman yang kita diajarkan melalui proses, melalui kejadian apapun. Dan yang keempat, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Pesan Tuhan akhir tahun kemarin adalah mengucap syukur. Kita memilih mengucap syukur. Di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, kita memilih mengucap syukur, saudara. Ya, dan sampai hari ini pun, di hari pertama, kita mau belajar mengucap syukur. Karena dengan ucapan syukur, kita memperoleh kekuatan yang luar biasa. Dengan mengucap syukur, kita bisa melihat bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Dengan mengucap syukur, kita pastikan bahwa kita mengerti rencana Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang mempercayai seluruh hidupnya ke dalam kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan melakukan yang terbaik buat dia. Yang pertama, saudara, apa? Tuhan mau kita berakar di dalam Dia. Bagaimana cara berakar dalam Dia? Pastikan engkau dengan orang-orang yang tepat. Ya. Yang kedua, Tuhan mau kita dibangun di dalam Dia. Bagaimana cara kita dibangun dalam Dia? Ikuti semua proses dengan caranya Tuhan. Jangan menjadi manusia Kristen instan, karena engkau tidak akan pernah dibangun di dalam Tuhan.
Yang ketiga, bagaimana supaya engkau bisa memiliki iman yang teguh di dalam Dia. Iman yang teguh adalah iman yang Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang sukar. Karena di balik itu kita bisa melihat mujizat yang terjadi. Tidak pernah mujizat terjadi kalau saudara tidak pernah mendorong iman saudara dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Iman bertumbuh oleh karena kita ada dalam masa-masa yang sukar. Karena di balik itulah saudara dan saya bisa melihat mujizat Tuhan nyata. Apa itu mujizat? Yang manusia tidak bisa melakukannya, hanya yang Maha Kuasa melakukannya. Dan kalau saudara ingin yang Maha Kuasa melakukannya, maka engkau harus tinggal dengan iman yang kokoh di dalam Dia. Dan yang keempat, dalam semua situasi mengucap syukurlah. Karena mengucap syukur adalah tanda, catat ini saudara, engkau percaya janji Allah, engkau percaya bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan celaka. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang kuat untuk tetap melangkah dalam rencana Tuhan yang besar. Haleluya. Dalam pesan awal tahun ini membuat kita semakin kuat melangkah dan percaya bahwa sungguh-sungguh Tuhan membuat rumah rohani kita ini semakin indah di hadapan Dia. Mari kita berdoa untuk firman Allah. Dan apa yang engkau dapatkan ini, engkau imani sungguh-sungguh bahwa engkau melakukannya. Engkau tinggal di dalam Dia dan engkau bergerak di dalam Dia. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih engkau sungguh baik dengan pujian ini. Haleluya, haleluya. Bapa, engkau sungguh baik. Kasih
iman kami bertambah-tambah dalam Engkau. Buat kami berakar di dalam Engkau. Buat kami terus bertumbuh dalam Engkau dan dibangun dalam Engkau. Bertambah-tambah, 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 bertambah-tambah. Pengenalan akan Engkau lebih dewasa lagi. Bertambah-tambah, kami lebih lagi sungguh-sungguh melayani Engkau. Lebih lagi dan lebih lagi mencintai Engkau. Lebih lagi dan lebih lagi memuliakan nama-Mu. Lebih lagi dan lebih lagi. Dan terbaik kami berikan buat Engkau. Terima kasih buat hari yang baru di tahun 2022. Kami memberkati alas kaki kami seterusnya sepanjang tahun ini. Diberkatilah kami di Januari tahun 2022. Diberkatilah kami di Februari. Diberkatilah kami di Maret, di April, di Mei, di Juni, Juli, di Agustus, September, Oktober, November, Desember. Diberkatilah kami sepanjang tahun hari-hari kami. Bahkan selama-lamanya kasih sayang-Mu, anugerah-Mu datang kepada kami. Dan kami terus mengalami Engkau. Terima kasih pagi, siang, malam. Kami terus menceritakan kasih karunia-Mu. Kami menceritakan kasih setia-Mu kepada kami. Kepada keturunan anak cucu kami. Kepada semua orang yang kami layani. Semua merasakan kebaikan. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman Allah yang hidup yang luar biasa di awal tahun ini. Buat kami bertambah-tambah dalam Engkau. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu hormat, bagi-Mu kemuliaan, kuasa dan keagungan. Segala kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan saya berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. God bless you all. Haleluya.